Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada video selanjutnya. Di bagian keempat ini, apa saja yang perlu diisi atau dieksekusi pada saat pelaksanaan ANBK? Yang perlu dieksekusi di pelaksanaan ANBK yang pertama adalah berita acara, kemudian laporan kasus soal, dan aktivasi peserta cadangan. Ya, ini tiga hal ini yang bisa diisi atau dieksekusi pada saat pelaksanaan, tidak bisa diisi sebelum pelaksanaan. Ya. Kalau cetak daftar hadir, kartu login, ya dari sini sampai sini, ya dari sini sampai cetak daftar hadir, ini dilakukan sebelum pelaksanaan. Kalau pada saat pelaksanaan adalah berita acara, laporan kasus soal, dan aktivasi cadangan. Ini pada saat pelaksanaan. Contoh satu, ini berita acara. Nah, ini sebenarnya sudah saya isi ya, tapi kalau misalkan di web ANBK Bapak Ibu ini belum diisi, berarti ini masih kosong kan? Masih kosong, belum diisi. Ya. Karena sekolah ini dari kemarin sudah melaksanakan ANBK utama, berarti ini sudah diisi ya. Contoh cara pengisiannya, yang pertama, misalkan ini sesi ke-1 kemarin, klik berita acara ya. Kalau di pelaksanaan berarti ada menu isi berita acara. Isi berita acara. Klik isi berita acara, kemudian nama-nama di sini akan muncul apabila di fakta integritas ini sudah diisi ya. Fakta integritas di sini sudah diisi, maka otomatis di berita acara ketika kita mau mengisi berita acara akan otomatis ada. Jadi otomatis fakta integritas ini harus diisi sebelum hari pelaksanaan. Klik salah satu sesi, kemudian isi berita acara, kemudian kita pilih penanggung jawab adalah kepala sekolah, proktornya adalah ini, kemudian pengawasnya adalah ini ya. Karena di fakta integritas saya isi pengawasnya 2 ya, jadi otomatis di sini ada 2 pengawas ya. Kemudian jumlah username yang tidak mengerjakan ini diisi ketika memang ada peserta utama yang tidak hadir dan diganti dengan cadangan. Kemarin ada pertanyaan, apakah ketika peserta utama tidak hadir kemudian diganti dengan cadangan, apakah di berita acara diisikan bahwa siswa tersebut tidak hadir? Diisikan. Misalkan jumlah username yang tidak mengerjakan 1 ya, karena yang diganti di peserta cadangan misalkan hanya 1 orang, tulis saja 1 ya di sini. Kemudian 1 tidak hadir, di sini diisi dengan username tidak mengerjakan Ana Melani. Oh ini ya, ini Ana Melani. Lainnya bisa meninggal, data ganda, beda ketunaan, pindah sekolah, tidak naik kelas, atau sakit ya, misalkan sakit seperti itu kan, seperti itu. Otomatis ketika di sini diisi, katakanlah di sini sakit ya, seperti tadi username muncul kan, pilih sakit contohnya ya, kemudian simpan seperti ini, maka di sini muncul ya catatan, di sini diganti dengan username-nya tadi ya, username-nya tadi, siapa yang menggantinya ya, siapa yang menggantinya ya. Jadi di catatan tulis username penggantinya. Kalau ini kan username Ana Melani, ini adalah username penggantinya ya. Setelah itu klik simpan ya, klik simpan. Ini klik simpan. Saya tidak akan simpan ya, karena memang sudah diisi. Nanti ini masuk, kalau disimpan ini masuk kan, sementara ini orang ini mengerjakan. Nah kalau memang ini sudah selesai, klik simpan saja ya. Saya tidak akan simpan. Oke. Setelah disimpan, maka di sini akan muncul, kalau tadi tidak hadir pasti 1 kan. Kemudian ini semuanya sudah selesai semuanya. Setelah semuanya selesai diisi berita acaranya, kemudian cetak berita acara. Kemudian cetak berita acara. Nah ini
dicetak, kita simpan saja di PDF contoh seperti ini. Misalkan ini tulisnya gini ya, BAH1 sesi 1. Nah, ini sudah seperti ya. Kita simpan seperti ini. Ini sudah ada ya, saya simpan aja dulu lagi ya. Maka di sini tersimpan sebagai PDF. Kemudian nanti PDF yang ini BH1 sesi 1, misalkan ini kan di print ya. Kemudian setelah di print ini ditanda tangan, kemudian dicap, capnya di sini ya. Dicap menggunakan cap sekolah. Setelah dicap, ditanda tangan, kemudian ini di scan. Setelah di scan, hasil scannya berarti masukkan ke unggah berita acara di sini. Berarti unggah berita acara di sini ekstensinya harus JPG, JPEG, PNG ya. Jadi jangan PDF. Jadi harus bentuknya gambar. Itu untuk unggah berita acara. Jadi nanti satu persatu ini diunggah. Tidak bisa sekaligus ya. Oke, yang kedua tentang pada saat pelaksanaan apa saja, tadi berita acara sudah ya. Kemudian laporan kasus soal jika ada laporan kasus soal, misalkan terus pilih nama siswa dulu ya. Nah, gitu kan. Mata pelajaran misalkan ini hari kedua kan seperti itu. Ini nomor soalnya kita lihat nomor soal berapa ya. Misalkan nomor 10. Pilih permasalahannya apa. Ya, tinggal tanya ke siswa apa yang menjadi masalah di nomor sekian ya, seperti itu. Contoh misalkan ini ya, kemudian klik simpan. Gitu aja kalau di kasus laporan kasus soal ya. Kemudian diaktifasi tadi sudah ya, aktifasi ini hanya bisa dilakukan pada saat pelaksanaan di pagi hari ya. Jadi ketika pagi-pagi anak yang utama atau sampling yang utama ini tidak hadir, maka langsung masukkan aktifasi peserta cadangan kemudian tambah. Agar apa? Agar siswa sebagai siswa yang cadangan ini bisa mengerjakan soal. Kalau tidak diaktifasi maka peserta yang cadangan ini tidak bisa mengerjakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini tentang apa saja administrasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan ya, pada saat pelaksanaan, yaitu berita acara, laporan kasus soal, dan aktifasi. Ini dilakukan pada saat pelaksanaan ANPK, tidak bisa dilakukan sebelum pelaksanaan ANPK. Begitu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.